Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Udah pada sarapan belum? Sudah, Ibu. Sama apa sarapannya? Tempe. Minta tolong anak-anak itu kursinya dibenahi dulu. Tolong Mas, itu dibenahi dulu. Alhamdulillah. Nah, kalau kelihatannya kan kayak gini udah rapi, kelasnya nyaman, kalau rapi semua. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah kita baiknya kita berdoa bersama-sama. Untuk ketua kelas, pimpin doanya. Di sini Ibu akan mengevaluasi seberapa ingat pembelajaran kita kemarin belajar mengenai apa. Siapa yang tahu akan Ibu kasih hadiah. Siapa yang ingat? Saya Bu. Baik, untuk Mbak Anissa. Belajar tentang akidah Islam. Apa itu akidah Islam? Keyakinan atau kepercayaan dasar adalah ajaran Islam yang tertanam kuat di dalam hati seorang muslim tanpa melakukan sedikitpun. Bagus sekali ya. Pemahaman keingatan Mbak Anissa ini sungguh luar biasa ya. Tepuk tangan untuk Mbak Anissa. Ini untuk Mbak Anissa hadiahnya. Terima kasih Bu. Ya. Baik, di sini sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat Allah. Nah, siapa yang tahu apa itu iman kepada Allah? Mbak Ana. Iman kepada Allah artinya percaya dan membenarkan dalam hati yang disebutkan dengan ucapan dan diamalkan atau dilakukan dengan perbuatan. Nah, baik sekali. Jadi, iman kepada Allah itu artinya kita itu harus percaya dan membenarkan dalam hati yang menunjukkan dengan ucapan dan diamalkan atau dilakukan dengan perbuatannya. Baik, nah di sini ada sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu adalah zat yang mempunyai sifat-sifat yang diantaranya itu ada sifat wajib, kemudian sifat mustahil, dan sifat jaiz sebagai sifat kesempurnaan baginya. Nah di sini ada sifat wajib bagi Allah. Nah sifat wajib bagi Allah itu adalah sifat-sifat kesempurnaan yang pasti dimiliki oleh Allah. Jumlahnya itu ada 20. Untuk anak-anak, kita explain terlebih dahulu ya. Perhatikan. Ayo kita berdiri semua. Kita akan menyanyikan sifat-sifat wajib bagi Allah. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsihi wa dahni qudrat iradah ilmu kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Baik, itu tadi. Jadi tadi sifat wajib bagi Allah itu ada berapa? Mas Dika, ada berapa? Ada 20 Ibu. Ya. Jadi sifat wajib bagi Allah itu mempunyai 4 sifat. Nah, di antaranya yang pertama itu ada sifat nafsiyah. Nah, sifat nafsiyah ini adalah sifat yang berhubungan dengan zatnya Allah, yang terdiri dari sifat wujud yang artinya ada. Kemudian sifat yang kedua ada sifat saudiyah. Sifat saudiyah adalah sifat yang meniadakan sifat-sifat yang tidak layak atau tidak sesuai dengan kesempurnaan Allah. Nah, ini terdiri ada qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, kemudian qiyamu binafsihi, dan wahdaniyah. Yang ketiga itu ada sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini adalah sifat abstrak yang ada pada zat Allah yang menunjukkan kesempurnaannya. Nah, yang terdiri dari sifat kudrat, iradah, ilmun, hayyan, sama, basar, dan kalam. Kemudian sifat yang keempat itu ada sifat ma'ani. Nah, sifat ma'ani ini adalah sifat yang berkaitan atau merupakan kelanjutan dari sifat ma'ani atau kondisi yang selalu menyertai zatnya Allah. Nah, di sini ada sifat kaum mutaqabbar, yaitu
Allah yang merupakan kebalikan dari sifat wajib tadi. Nah, sehingga jumlahnya itu sama seperti sifat wajib yang tadi, yaitu ada 20. Baik, ini perhatikan ya anak. Kita akan mendengarkan lagi sifat mustahil bagi Allah. Apa ada yang mau nyanyi bareng-bareng? Baik, kita nyanyi bareng-bareng lagi. Berdiri anak-anak. Ya, 20 sama seperti sifat wajib. Ya. Nah, tadi sifat mustahil ini ada sifat, ada, kemudian kudus, tanah, wasilatul hawadisi, yang mungkin lainnya, ta'adud, ajizan, karoha, jahlan, maulan, sumun, umun, bumun, kemudian ajizan, mukrohan, jahilan, nailan, asoma, amal, dan abdana. Nah, itu tadi sifat mustahil bagi Allah. Kemudian yang ketiga itu ada sifat jaiz bagi Allah. Nah, sifat jaiz bagi Allah ini adalah sifat yang serba mungkin bagi Allah yang hanya satu, yaitu fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu, yang artinya melakukan segala sesuatu yang mungkin terjadi atau meninggalkannya. Nah, Allah ini berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya. Nah, sifat jaiz ini menunjukkan bahwa Allah tidak memiliki keharusan atau paksaan dalam bertindak. Contohnya itu Allah berwenang menjadikan orang kaya atau miskin. Kemudian di sini ada tanda-tanda adanya Allah, menunjukkan tanda-tandanya adanya Allah. Yaitu untuk menunjukkan tanda-tandanya adanya Allah itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, kita harus meyakini hati atau menetapkan di hati dalam bahwa Allah itu ada. Yang kedua itu kita harus mengamati dan memikirkan segala ciptaan Allah. Selanjutnya di sini ada juga contoh sikap dan perilaku yang harus mencerminkan keyakinan akan dari sifat-sifat Allah. Nah, yang pertama itu kita harus melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan yang kedua, kita itu harus meladani sifat-sifat Allah serta menampilkannya dalam perilaku sehari-hari dalam bentuk ucapan, sikap maupun tindakannya. Baik, di sini kita akan bagi kelompok. Di sini Ibu akan membagi tugas kelompok. Nah, dalam kelompok ini Ibu akan membagi 2 orang. Yang pertama, kelompok yang pertama itu menjelaskan tentang sifat wajib bagi Allah. Yang kedua, menjelaskan tentang sifat mustahil bagi Allah. Yang ketiga, yaitu menjelaskan tentang sifat jaiz bagi Allah. Baik, di sini Ibu akan membagi tugasnya ya. Yang kelompok 3 bagi Allah. Silakan berdiskusi bareng-bareng. Nanti Ibu minta dalam 3 kelompok itu 1 orang yang maju. Sudah paham belum? Sifat yang kelompok 2 itu sifat mustahil bagi Allah. Kelompok 3 bagaimana? Sudah paham belum? Ya, sifat jaiz bagi Allah. Baik, sudah pada selesai belum? Untuk kelompok pertama, silakan maju ke depan. Perwakilan ya. Ya Bu. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib yang pertama wujud, artinya ada. Penjelasannya bahwa Allah itu pasti ada tanpa dilakukan. Yang kedua, qidam, terdahulu. Allah tidak memiliki awal atau tidak diciptakan. Yang ketiga, baqo, artinya kekal. Allah tidak akan pernah binasa. Yang keempat, mukhalafatun lil hawadisi, artinya berbeda dengan makhluk. Allah tidak sama dengan ciptaannya. Yang ke-10, hayat, artinya maha hidup. Hidup Allah tidak berawal dan tidak berakhir.
Yang ke-11 sama, artinya maha mendengar. Allah mendengar segala sesuatu tanpa batas. Yang ke-12 basor, artinya maha melihat. Allah melihat segala sesuatu. Yang ke-13 kalam, artinya maha berfirman. Allah berfirman tanpa huruf dan suara seperti manusia. Baiklah teman-teman, itulah tadi presentasi dari saya. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok pertama bagus sekali ya presentasinya. Lihat tuh, dan itu pertama untuk kelompok pertama. Baik, selanjutnya untuk kelompok kedua silakan dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan sifat mustahil bagi Allah. Yang pertama yaitu Adam, artinya tidak ada. Yang kedua hudud, artinya baru. Mustahil Allah memiliki permulaan. Yang ketiga yaitu fana, yang berarti binasa. Yang keempat yaitu mumasalatu hawadis, yang artinya sama dengan makhluk. Yang kelima yaitu ihtiyaj ila khairihi, yang artinya butuh kepada selain Allah. Yang ke-10 yaitu maut, artinya mati. Yang ke-11 sumum, artinya tuli. Yang ke-12 yaitu umyun, artinya buta. Yang ke-13 bukmum, yang artinya bisu. Itulah pemaparan presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan ya untuk kelompok 2 presentasinya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3. Kelompok 3 menjelaskan tentang sifat jaiz bagi Allah. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah adalah kebebasan Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan atau tidak menciptakan sesuatu atau mengubahnya tanpa ada paksaan. Jadi sifat jaiz itu adalah kebebasan bagi Allah. Sifatnya ada berapa? Sifatnya ada satu. Apa namanya? Fi'lu kullu mungkinin aw tarkuhu. Nggak usah salah. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 3 diperbaiki lagi ya. Ya, Bu. Baik, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini Ibu akan bertanya kepada kalian. Siapa yang bisa menjawab, maka akan Ibu kasih hadiah. Jadi pertanyaannya itu adalah apa tadi sifat jaiz bagi Allah? Saya Bu, Apa sifat jaiz bagi Allah? fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu. Apa artinya? Melakukan setiap hal yang mungkin terjadi atau meninggalkannya atau meninggalkannya, tidak melakukannya. Oh ya, baik. Benar sekali itu tadi sifat jaiz bagi Allah. Baik, nih Mbak Asti. Terima kasih Bu. Baik, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Apakah kalian senang? Hari ini kita belajar? Senang Ibu. Oh ya, Ibu akan mengasih PR ya. Ibu akan memberikan PR. Kalian harus hafal sifat wajib, kemudian sifat mustahil dan sifat jaiz. Biasa kita akan menyebutkan hafalan itu tadi, sifat wajib, sifat mustahil dan sifat jaiz. Semuanya sudah paham? Sudah paham. Baik. Ini waktunya sudah mau habis ya? Ya Ibu. Ya, yaudah kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Sebelum mengakhiri, untuk ketua kelas doanya. Doa-doa, doa dimulai.